Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Astriani. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang etika karya tulis ilmiah. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas tentang pengertian karya tulis ilmiah, ciri-ciri karya tulis ilmiah, dan jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sekarang kita akan membahas tentang etika penulisan karya tulis ilmiah. Apa sih itu etika? Etika seringkali kita dengar bahwa etika itu adalah perilaku atau sikap seseorang. Jadi di sini dalam melaksanakan apapun kita harus memiliki etika-etika tertentu yang harus kita patuhi. Begitu pula dengan karya tulis ilmiah. Dalam penulisan karya tulis ilmiah kita membutuhkan etika-etika yang harus kita patuhi. Etika di sini yang dimaksud adalah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas baik kemanusiaan maupun agama. Itu yang dimaksud dalam etika penulisan ilmiah. Kode etik dalam penulisan ilmiah merupakan aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Etika dalam penulisan karya ilmiah ini salah satunya seperti penulisan harus dilakukan secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Karya tulis ilmiah harus orisinil, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain. Karya orang lain yang kita jiplak 100% itu berarti berarti kita tidak memiliki etika yang baik dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya yaitu menjaga kebenaran, fakta, dan manfaat yang disampaikan. Bertanggung jawab sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, setelah kita memiliki etika dalam penulisan karya tulis ilmiah, jadi dari etika tersebut kita memiliki tujuan. Apa sih tujuannya diadakannya etika ini? Jadi tujuan dari etika penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk melindungi hak peneliti. Yang kedua, untuk melindungi objek peneliti dari pemalsuan dan kerusakan. Jadi di sini apabila kita memiliki etika dalam penulisan karya tulis ilmiah, maka di sini kita akan terhindar dari yang namanya pemalsuan atau kerusakan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya adalah menjaga reputasi ilmuwan. Yang selanjutnya menegakkan etika moral dan berperilaku. Dari etika penulisan ilmu tersebut, etika dalam menulis karya ilmiah ini selain ada tujuannya, ada juga fungsinya. Fungsi dari etika penulisan ilmiah ini yaitu sebagai sistem iptek yang menentukan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, memelihara hati nurani diri peneliti dan bertanggung pada moralitas penelitian. Yang ketiga adalah mengawal penghormatan pada nilai-nilai etika dalam penelitian, membangun iklim penelitian yang sehat, kuat, dan bermartabat. Sikap yang harus dimiliki dalam penulis karya ilmiah itu adalah kejujuran, objektif, ketelitian, keterbukaan, bertanggung jawab, dan berkompetensi. Sikap-sikap ini harus dimiliki oleh setiap ilmuwan yang melakukan penelitian agar penelitian yang dihasilkan itu sesuai dan tidak merusak citra keilmuan itu sendiri. Selanjutnya adalah bentuk pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah. Ternyata ada bentuk-bentuk pelanggaran yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah itu sendiri. Bentuk-bentuknya seperti apa sih? Contoh yang pertama yaitu fabrikasi dan falsifikasi. Verifikasi data itu merupakan tindakan menciptakan data sendiri tanpa ada penelitian sebelumnya. Jadi si peneliti ini mengambil contoh sendiri tanpa ada penelitian sebelumnya, tanpa ada teori-teori sebelumnya yang dia angkat. Jadi ini merupakan pelanggaran yang tidak boleh kita lakukan. Selanjutnya adalah falsifikasi data. Falsifikasi data di sini yaitu merupakan tindakan yang dilakukan untuk memalsukan data. Data yang sudah dipalsukan otomatis merupakan tindak pelanggaran dalam penulisan. Makanya di sini bagi kita penulis sebaiknya kita jauh-jauh dari hal-hal demikian.
Nah, yang nomor 2 yaitu memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal. Jadi dia sembarang saja mengambil data bukan dari sumber asalnya ini. Selanjutnya nomor 3 yaitu salami switching. Salah satu tindakan pelanggaran publikasi karya ilmiah yaitu apabila terdapat studi yang berskala besar, tapi studi tersebut dibagi menjadi 2 publikasi yang terpisah. Nah, ini juga merupakan pelanggaran ya teman-teman. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu pelanggaran hak kepenulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Perlu mencantumkan sumber rujukan, ucapan terima kasih pada yang berkontribusi dalam penulisan dan penyusunan tersebut. Ini sangat penting, jangan sampai dilalaikan. Yang kelima yaitu publikasi ganda. Yang keenam yaitu konflik kepentingan karya tulis ilmiah harus ditulis secara objektif. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam materi etika penulisan karya ilmiah ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jangan bosan-bosan ya. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.